Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, kali ini kita akan menghadirkan narasumber dan juga pembahasan yang sangat seru sekali karena baru saja kita juga menyaksikan launching premier film Jendela Seribu Sungai yang mengangkat kearifan lokal dari Kota Banjarmasin dan juga keindahan alam di Kalimantan Selatan. Hadir bersama kita adalah produser dari film tersebut, yaitu ada Mas Aris Muda dan juga didampingnya ada Mas Jai Sukmo, sutradara film JSS begitu disingkat ya. Dan juga hadir Mas Matias Mucus, beliau adalah produser kreatif film JSS sekaligus juga sebagai pemainnya. Dan yang teristimewa di sini ada Wali Kota Banjarmasin beserta istri, yang kita tahu bahwa pembuatan film ini salah satunya merupakan promosi pariwisata Kota Banjarmasin. Kita akan sapa dulu semua narasumber yang hadir secara online di Bincang Bisnis. Selamat malam Pak Mas Jai, Mas Aris. Selamat malam, Mas Diana, Mucus dan Pak Wali juga. Duta TV juga. Selamat malam. Baik. Sebelum kita ke Pak Wali nanti ya, kita juga pengen tahu kenapa harus mensupport dan mendukung pembuatan film ini. Saya ingin tahu dulu dari Mas Aris dulu nih, selaku produser dari Rumah Radepa. Kenapa tertarik untuk mengangkat film-film yang ada kearifan lokalnya dan kenapa harus film ini, buku ini, dan harus Kota Banjarmasin? Ya, memang kan awalnya kalau mau bicara kronologis kan memang panjang ya. Mulai dari ide ini dicetuskan di 2016 keluar pertama kali, terus kemudian ceritanya sebenarnya belum terpikirkan untuk sebuah produksi film, tapi ke novel dulu. Jadi novel itu terbit 2018 juga, nah terus kemudian dipasarkan bersama, disosialisasikan. Nah itu terlibat aktif mulai dari situ, dari Pemko Banjarmasin. Mas Mucus hampir setiap acara-acara meet and greet untuk buku tersebut itu juga hadir sering beberapa kali di Banjarmasin. Nah dari situlah 2018 itu tercetus banyak poin-poin menarik bahwa ini buku ini berbicaranya tentang satu wilayah, satu tempat yang sangat eksotik, sangat menarik dan complicated sekali, sangat rumit sekali dan sangat lengkap sekali untuk problem kalau ini diangkat menjadi sebuah cerita film. Secara filmis itu kami melihat bahwa buku ini atau novel ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi sebuah cerita film. Kalau kita lihat beberapa novel-novel laris juga ada unsur-unsur yang menjadi pertimbangan, oh ini bisa menjadi film, oh ini layak, oh ini, nah itu ada dalam buku ini mulai. Nah kalau dari sisi bisnis pun akan seperti itu juga. Novel dulu punya sejarah bagus loh untuk menjadi sebuah film dengan karya yang super bagus juga, contohnya Laskar Pelangi. Nah seperti itu kami melihat ya ada rujukannya lah, ada pendekatannya lah seperti itu. Jadi ketika novel Jendela Seribu Sungai ini 2018 di launching dan lumayan juga kalau dari sisi penjualannya dari pihak penerbit itu cukup bagus juga untuk bisa berjalan dengan baik. Dari situlah kami berangkat untuk menjadi sebuah cerita film. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, pemirsa, perlu diketahui bahwa novel ini salah satu penulisnya adalah orang Banua juga ya, yaitu Miranda, dan itu kolaborasi. Baik, ke Pak Wali Kota, Bapak Haji Ibnu Sina dan Ibu Wasilah. Kita tahu bahwa film ini memang ceritanya adalah berangkat dari novel. Tadi perjalanannya panjang ya, dari 2016. Di situ ternyata ketika pembuatannya Pemko mensupport dalam anggaran APBD. Mungkin ada yang ingin di-share Pak, karena ini juga menjadi banyak pertanyaan orang, kenapa Pemko membuat film ini? Ya, makasih Mbak Diana dan juga seluruh pemirsa Duta TV serta semua narasumber kita. Alhamdulillah sampai titik ini pada akhirnya kita memulai bahwa film Jendela Seribu Sungai ini akan segera tayang dan kita bergembira sekali nanti secara serentak 20 Juli akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi, memang sudah lama sebetulnya pemerintah kota ingin mempromosikan daerah itu melalui sarana. Ada banyak daerah yang mempromosikan daerahnya dengan menggunakan sarana film.
Ada yang sukses, ada juga yang berhasil. Banyak yang gagal bahkan, ya. Dan itu saya kira menjadi pembelajaran bagi kami. Nah, oleh karena itu dia harus kuat dulu secara ide. Dan memang kita memulai ini bukan perkara sehari dua hari. Ini memang sudah kita mulai ketika pembicaraan awal dengan Bang Apes dan juga Miranda terkait dengan bukunya yang harus kita mulai dari novel. Dan novel itu kemudian selama 3 tahun ya ada terus di Gramedia, dan itu kemudian menjadi bekal yang cukup untuk kemudian diangkat ke layar lebar. Dan settingnya memang sangat Banjarbanar, dan memang itu dari gunung, dari Pegunungan Meratus sampai ke Muara Banjar, Banjarmasin, dan setting Banjarmasin menjadi latar dari film ini. Kemudian ide cerita yang paling menarik bagi kami adalah ini terkait dengan film petualangan anak-anak, cita-cita, dan juga perhatian kita untuk kota yang layak anak, termasuk juga betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan generasi. Bahkan kemudian muncul sebuah spirit yang sama bahwa sungai yang menjadi keunggulan kota Banjarmasin harus kita angkat ke layar lebar, bahwa sungai adalah beranda depan kota, dan sesuatu yang bercerita tentang sungai harus kita angkat menjadi sebuah kearifan lokal dari setting film ini. Dan memang kami belajar juga dari banyak film yang diproduksi oleh daerah-daerah lain, bahwa jangan tanggung-tanggung kalau kita ingin memproduksi film yang harus tembus bioskop. Kalau tidak tembus bioskop ya ini akan menjadi dokumentasi sejarah saja, dan itu memang sudah banyak kita miliki. Karena setiap hari jadi kota Banjarmasin, ya, karena tahun ini kita akan berulang tahun 497 usia kota Banjarmasin tanggal 24 September yang akan datang. Sukses tidaknya film ini menjadi salah satu kado juga untuk hari jadi kota Banjarmasin nanti. Oke, ini menjadi menarik Pak Wali, ketika tadi Pak Wali mengatakan bahwa jangan sampai hanya jadi film dokumenter. Sementara ada pandangan, ini sekali menjelaskan pandangan orang di luar adalah mereka menganggap bahwa ketika ini disupport oleh anggaran pemerintah kota, maka maunya filmnya jadi gratis katanya. Jadi gratis. Nah, kalau gratis, nah ini mungkin bisa dijelaskan kenapa kok akhirnya jadi komersial, padahal itu ada dana Pemko katanya di situ. Menjadi banyak pertanyaan orang. Mungkin bisa Pak Wali jelaskan. Ya, saya kira itulah yang kemudian menjadi pembelajaran kita, bahwa kalau memang ini targetnya adalah ingin sukses, ya memang harus ada bisnisnya. Kalau hanya merasa bahwa ini film di anggaran APBD, kemudian juga mau digratiskan, ya di mana rasa kepemilikan dan penghargaan kita terhadap karya seni? Karena saya sering menggaungkan bahwa setiap sudut kota Banjarmasin adalah ruang seni budaya. Siapapun boleh mengekspresikan, dan ini adalah wujud dari perhatian pemerintah kota terhadap industri kreatif yang ada di Banjarmasin. Jadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang ingin kita support adalah sinematografi, fotografi, ya, kemudian juga film-film, di samping juga subsektor yang lain untuk kriya, kerajinan, dan lain sebagainya. Bahkan tahun ini pun kita jadikan Banjarmasin Creative Hub sebagai salah satu etalase bagi kemajuan ekonomi kreatif dan juga industri ekonomi kreatif di kota Banjarmasin. Jadi saya kira ini lebih kepada pertanggungjawaban kita, bahwa jika ingin membuat sesuatu ya jangan tanggung-tanggung, ya kan. Tapi kita berkontribusi gitu, bahwa kita hargai ini sebagai sebuah karya seni dengan menyisihkan sebagian mungkin dari dana ya untuk kita sekedar beli tiket, ya, di samping juga memang ada yang digratiskan untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Itulah ekosistem yang kita ingin bangun gitu ya, bahwa seni budaya harus kita hargai, dan kemudian itu memerlukan sesuatu yang sifatnya kepedulian kita bersama. Baik, jadi, stimulusnya dari Pemko ya, stimulusnya dari Pemko gitu. Baik, kita nanti masih akan bahas, dan pastinya kita akan dengarkan nanti dari penjelasan dari sutradaranya, juga dari Mas Mucus selaku tim kreatif yang ada di belakang layar, bahwa film ini bisa menjual, tidak hanya menarik untuk orang Banua, orang Banjar, orang yang memang punya kedekatan dengan sungai, tapi ini betul-betul punya nilai komersil, nilai value sebuah film yang memang layak untuk ditonton. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa,
tadi kita sudah mendengarkan penjelasan kenapa film ini menjadi masuk ke level yang film komersial, agar mungkin juga tidak hanya masalah keterbatasan dari anggarannya saja, dan ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum nanti kita ke sutradara dan kreatifnya, ini ada Ibu Wasila di samping Pak Wali ya. Ibu Wasila sebagai Ketua PKK yang juga banyak menggawangi ibu dan anak di Kota Banjarmasin. Tadi ada cerita-cerita bahwa ini hal sangat humanis. Menurut Ibu sendiri bagaimana film ini sebetulnya? Pasti kan sudah baca draftnya, sudah lihat tayangan-tayangannya dikit. Menurut Ibu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Diana. Tentu saya turut berbangga hati atas kehadiran film ini dan dengan nilai-nilai yang ada di dalam film ini ya. Apalagi ini rilisnya beriringan dengan peringatan Hari Anak Nasional, tentu akan menjadi kado istimewa juga untuk anak-anak kita. Bagaimana Kota Banjarmasin peduli dengan anak-anak, dan termasuk mudah-mudahan nilai baik dari film ini bisa sampai kepada semua pihak, bagaimana kita mendukung anak-anak meraih cita-citanya, dan juga bagaimana segala hal yang bisa jadi menjadi dinamika ya di setiap lingkungan anak-anak untuk mereka meraih cita-cita tersebut. Dalam hal ini adalah bagaimana peran orang tua, keluarga mendampingi dan mengantarkan mereka untuk memiliki spirit, memiliki semangat untuk meraih cita-cita tersebut, bahkan mewujudkannya. Oke, baik. Mas Jai, kita tahu bahwa ada, kalau kita mau membanding, ada film Laskar Pelangi yang sangat fenomenal. Selain isi ceritanya, itu juga mengangkat sampai akhirnya Belitung itu yang tadinya mungkin ya sudah dikenal, tapi lebih dikenal lagi, dan pariwisatanya maju sekali di sana. Mas Jai, untuk buku ini yang akhirnya difilmkan menjadi Jendela Seribu Sungai, kira-kira seperti apa effort yang dilakukan oleh Mas Jai dan juga teman-teman kreatifnya, ada Mas Mucus juga, untuk menjadikan ini film yang sangat menarik dan bisa digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia? Ya, tentunya karena ini film adaptasi dari novel yang sudah menggambarkan tentang kehidupan anak-anak di Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kita mengcapture Banjarmasin dari semua sudut, dari semua kehidupan, di sungai, di darat, emang kita visualkan secara sinematik melalui lewat film ini. Film ini emang kita menggambarkan senatural mungkin bahwa Banjarmasin mempunyai daya tarik tersendiri untuk sektor pariwisata, adat budayanya. Jadi kita selipkan beberapa tarian juga di film ini, dan juga kehidupan anak-anak sungai, berangkat ke sekolah naik cukung, naik lotok. Jadi semua kita tampilkan di film ini gitu, untuk menggambarkan bahwa Banjarmasin itu emang salah satu destinasi wisata untuk kedepannya mungkin bisa lebih bagus, lebih indah lagi gitu. Dan kita juga menampilkan Pegunungan Meratus dari Loksado yang mungkin salah satu destinasi wisata yang jadi pilihan warga kita di sana dan sekitarnya. Oke. Mas Mucus, kalau kita bicara kreatif itu kan berarti juga harus banyak hal yang membuat akhirnya segala sesuatu yang ada di sini ini menjadi hal yang sangat menarik. Apalagi kalau titipan dari Pemko Banjarmasin, khususnya Pak Wali, adalah ini menjadi promosi pariwisata. Mas Mucus, apa yang Mas Mucus olah di situ dari sumber yang ada, sumber alam yang ada, dari hal-hal yang ada, agar memang film ini ceritanya bagus, menarik, tapi juga nilai pariwisatanya juga kuat? Ya, sebelum saya menyentuh ke persoalan wisata, saya pikir kita harus melihat dulu secara global deh. Artinya peran daerah itu memang nggak boleh tergantung dari pusat. Jadi kalau saya dengar ada daerah yang mau memproduseri film yang berskala nasional, saya akan support. Bagaimanapun juga orang daerah tidak boleh jadi komoditas orang kota, orang Jakarta. Jadi mereka juga harus mandiri, mereka juga punya kemampuan untuk melakukan sesuatunya, dan akhirnya berdampak ke masalah wisata. Banjarmasin saya pikir kota yang seksi ya. Keseksian itu ada di sungai. Jadi kalau sekian sungai melintasi kota Banjarmasin, saya pikir
kota ini punya ciri khas sendiri dan layak untuk diangkat ke skala nasional. Dan notabene juga masalah sosial, masalah ekonomi dan segala macamnya Banjarmasin tidak bisa dilihat sebelah mata. Kalau kita jeli melihat Banjarmasin, saya pikir orang akan berduyun-duyun datang ke Banjarmasin. Salah satunya saya pikir kiat Pak Wali untuk mensupport kita untuk membuat film berskala nasional ini, saya pikir patut diacungi jempol karena dia bisa melihat visinya ke depan. Berskala nasional itu penting sekali untuk memajukan daerah-daerah di penjuru Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, film itu adalah semacam dengan cepat orang akan melihat apa yang terjadi di daerah tersebut. Karena film itu selain hiburan juga sebagai sebuah informasi, sebagai tuntunan dan lain sebagainya. Jadi banyak orang menggunakan media film ini untuk tujuan-tujuan yang positif, untuk mengembangkan wilayahnya, wisatanya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir cerita di Banjarmasin itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena kota ini kota yang cukup lama, sejarahnya panjang lebar, keberagaman manusianya, keberagaman ekonominya, keberagaman kulinernya, saya pikir keberagaman sungainya juga. Saya pikir nggak akan putus-putus cerita ini. Cerita rakyat itulah cerita yang seksi kalau kita bisa melihat dari berbagai macam perspektif gitu loh. Jadi saya pikir nggak salah kalau saya mendukung, mensupport film Jendela Seribu Sungai ini secara habis-habisan, karena saya pikir kedepannya visi ini yang akan dijalankan oleh negara-negara maju. Gitu Mbak Diana. Baik, artinya memang ada nilai atau value yang cukup tinggi menurut Mas Mucus dari akhirnya pembuatan film ini. Mas Aris, nah, saya ingin meng-highlight sedikit Mas Aris. Tadi Pak Wali sudah mengatakan di awal ketika menjelaskan ya namanya pembuatan sebuah film, ada yang berhasil, ada yang sukses, ada yang biasa aja, ada yang sedang. Kita lagi bicara nih soal kalau di sisi produser kan pasti hitungan bisnisnya nih Mas Aris. Menurut Mas Aris sendiri, tadi kan memang ada support dari Pemko, pastinya ada support dari pihak Mas Aris sendiri. Kalau dari hitung-hitungannya, menurut Mas Aris ini film yang akan menjual dengan ya kalau dari sisi bisnisnya dengan bisnis yang bagus, Mas? Ya, sebenarnya kan sebuah film itu kan dibikin pasti ada banyak pertimbangan. Pertimbangan komersial itu nomor satu kalau untuk sebuah film. Jadi produksi film kalau tidak ada penjualan, tidak ada penonton, buat apa kita mau bikin film? Nah sementara kita punya source bagus. Source bagus itu apa? Cerita film ini bagus, terus kemudian ceritanya juga menarik. Terus dari semua sisi atau apapun, film ini tinggal untuk menggulirkan bagaimana perspektifnya, bagaimana point of view secara filmis itu menjadi daya tarik. Nah itu semua ada modal itu di Jendela Seribu Sungai. Mulai dari pemeran itu juga artinya apapun kalau kita mau lihat salah satu nilai dari sebuah film ini secara value production itu sudah sangat bagus. Apalagi support dari Pemko itu tadi, production film ini kalau saya boleh menyebut adalah di atas rata-rata. Ya artinya apa? Film nasional yang hadir saat ini itu ya katakanlah film horor, itu ya kita menyebutnya tidak bisa untuk membandingkan apple to apple-nya. Tapi kalau membandingkan dengan drama, Jendela Seribu Sungai itu production value-nya menurut kami di atas rata-rata, itu sudah modal tentang bagaimana sebuah film itu diapresiasi oleh penonton ketika masuk atau ketika rilis dalam bioskop. Nah itu tidak terlepas dari banyak hal, banyak sisi lain yang ikut mempengaruhi apakah film ini direspon secara positif oleh penontonnya, mereka datang ke gedung bioskop. Tapi yang penting bahwa kami melakukannya untuk campaign atau maupun secara distribusi film ini sudah cukup lengkap. Artinya apa? Katakanlah jalur distribusi itu bioskop. Ini kan kalau ibaratnya produk sudah bagus. Terus kemudian kalau soal placement-nya juga sudah ada. Maksudnya bioskop itu kita anggap sebagai place-nya. Itu jaringan nasional. Artinya apa? Minimal saja dari pihak 21 itu sudah 50 layar kita dapat. Untuk dapatin lagi 60 layar dari jaringan lain itu sudah bagus. Artinya kita punya 110 layar dari Medan sampai Merauke. Aceh enggak kami sebut karena nggak ada bioskopnya di sana. Nah itu sudah cukup. Jadi modal artinya secara nasional itu
penonton sudah tahu bahwa film ini rilis pada tanggal 20 Juni. Nah itu Juli itu bagaimana kita mendorong mereka untuk bisa masuk ke bioskop. Artinya secara produk, secara tempat, terus kemudian promosi juga campaign kita lakukan. Nah kalau press itu mengikuti harga bahwa kalau di bioskop itu untuk saat ini kalau mau hitung-hitungan memberi hiburan kepada keluarga, bioskop itu adalah tempat termurah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah semuanya lengkap, kita sudah penuhi di film Jendela Seribu Sungai. Tinggal bagaimana merespon ini menjadi atau diubah menjadi sebuah produk yang bisa ditonton dan diapresiasi dan mereka masuk bioskop. Itu intinya. Oke, Mas Aris, boleh nggak dapat bocoran berapa sih habisnya budget pembuatan film ini, Mas? Ya saya ikutin aja yang ditulis di media. Di media. Oke. Berdasarkan saja yang ditulis media. Gitu. Oke, jadi apa kata media? Begini, saya Mbak Diana, biaya soal biaya produksi itu tidak unsik bahwa apa yang dikeluarkan atau yang tertulis di situ, bahwa di situ ada nilai kreatif yang diberikan. Terus kemudian ada, nah termasuk kampanye film ini atau promosi film ini itu kan juga besar. Itu tidak termasuk dalam biaya produksi, berbeda lagi. Jadi kalau kita ketika media menyebut angka yang selama ini muncul di Banjarmasin, kita bilang bahwa ini lebih besar lagi. Ya, nilainya atau value dari film itu. Baik, itu kurang lebihnya. Sebelum ke jalannya atau skenario dan pemilihan pemain, saya ingin tahu dari Mas Aris sendiri, pemilihan sutradara Mas Jai dibantu oleh Mas Mucus itu pertimbangannya apa, Mas Aris? Ya kalau Mas Mucus pasti jam terbang lah. Saya susah nyari produser kreatif. Kalau nyari produser kreatif yang soal jam terbangnya yang setara dengan beliau gitu kan. Kalau Mas Jai Sukmo ya kita tahu lah, dia ada beberapa filmnya yang menurut kami secara production value-nya sangat bagus. Tapi bahwa siapa yang didampingi Mas Jai Sukmo itu dibalik selama ini itu kan kita tahu bahwa Hanung Bramantyo ya sutradara bagus lah yang ada di Mas Jai itu. Nah, Jendela Seribu Sungai itu menjadi kesempatan lain bagi Mas Jai untuk yaitu tadi ilmu yang selama ini dia dapat atau pengalaman selama ini yang dia dapat dari industri ini, ayo gedein Jendela Seribu Sungai. Tapi kalau Mas Mucus ya sudahlah, kita merem aja lah. Oke, baik. Sebelum nanti saya dengar dari Mas Jai, Mas Mucus, bagaimana mengadaptasikan novel menjadi sebuah adegan-adegan atau scene-scene film yang luar biasa, dan pemilihan pemainnya itu sebagian juga ada punya kedekatan dengan Banjar. Itu kenapa dan kekuatan apa sebetulnya yang ingin ditonjolkan? Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Oke, pemirsa, kembali di Bincang Bisnis. Tadi kita sudah dengar dari Mas Aris selaku produser ya, bagaimana ya hitung-hitung budget, ikut apa kata media aja lah gitu ya, walaupun di situ ada nilai besar kreatif dan lain sebagainya. Pak Wali juga tadi sudah menegaskan bahwa ini support untuk promosi pariwisata dalam nilai yang lebih komersial agar betul-betul bisa masuk ke seluruh Indonesia lewat film. Nah, Mas Jai dan Mas Mucus, Anda berdua berkolaborasi pastinya ya untuk tadi mewujudkan scene-scene yang ada, memindahkan dari catat atau dari buku, dari novel kepada scene-scene yang ada, dan pemilihan pemainnya. Silakan siapa dulu, Mas Jai dulu atau Mas Mucus dulu, kalau boleh di-share ke kita. Kenapa Ola, kenapa ada Ian Kasela dan ada yang lain-lainnya, dan juga bagaimana film ini memiliki mungkin kreatif yang kuat. Tadi kan Mas Aris juga mengatakan itu yang tidak ternilai. Mungkin Mas Mucus dulu atau Mas Jai dulu, silakan. Boleh. Jai boleh. Om Mucus dulu boleh. Oke, Mas Mucus silakan.
gini, sebelumnya tadi kan Mbak Diana selalu ngejar ke masalah budget, tadi belum tuntas juga sebetulnya. Oke. Kok film terus-menerus dikejar ke masalah budget segala macam. Itu Hmm. budget itu perhitungannya tersendiri. Saya pikir film itu lebih di atas budget. Karena film itu kan dampaknya, impactnya buat kemajuan kita, buat kemajuan anak-anak, buat keterbukaan mata anak-anak segala macam itu lebih daripada budget yang dikeluarkan. Saya pikir poinnya di situ dulu deh. Artinya sesuatu yang kita angkat dan kita produce, apalagi di daerah, kita ngelihat dampak positif buat perkembangan budaya lokal. Itu dulu yang harus kita baca gitu loh. Ya memang betul seperti Mas Aris bilang tadi bahwa film tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada budget dan komersialnya. Ya itu tentu. Itu dan hitung-hitungnya bukan prioritas kalau menurut saya. Saya pikir lebih kepada apa yang dilakukan oleh Pemkot. Itu saya pikir sudah sangat positif untuk bagaimana dia bisa melihat masa depan perkembangan budaya di Banjarmasin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah kenapa pemain. Iya. Pemain memang harus kita kolaborasiin antara lokal dan Jawa gitu ya. Kenapa begitu? Karena saya pikir karena film ini berskala nasional, saya pikir memang harus ada paduan-paduan yang memang kita perhitungkan secara kualitas, secara Oke, saya pikir nggak secara kualitas aja, tapi secara lokal juga, orang-orang lokal juga harus kita juga angkat, karena bagaimanapun juga salah satu tujuan dari kenapa kita bikin film di daerah itu juga karena mengangkat potensi-potensi daerah, nggak cuma di pemainnya, juga orang-orang produksi yang membantu kita, orang travelnya, orang semua yang berkaitan dengan produksi di lokal itu. Dan saya pikir ini kerjasama ini selalu kita lakukan di daerah manapun dan itu hasilnya sangat baik sekali. Ada beberapa nama yang kuat di daerah, ya kenapa enggak, dan dia punya potensi, ya kenapa enggak, harus mereka diprioritasin, baru nanti yang membackupnya itu dari Jakarta. Jadi logikanya harus kita balik, jadi nggak semerta-merta Jakarta yang main case-nya, tapi sekarang kita putar balik bahwa main case-nya itu justru orang-orang lokal. Dan itu memang dengan, saya pikir Jai dengan timnya itu mencari bakat-bakat yang potensial di Banjar ini. Saya pikir sebulan 2 bulan sebelumnya mereka tuh udah gerilya untuk mencari pemain-pemain berbakat dengan beberapa pelatihan-pelatihan, dan hasilnya kita bisa lihat tanggal 20 nanti. Saya pikir patut dipujikan. Oke, baik. Mas Jai, silakan. Ya, untuk pemilihan peran di film JSS, ketika saya sama tim casting di Banjarmasin, itu saya melihat potensi mereka, potensi pemain-pemain di daerah Banjarmasin itu cukup tinggi, Mbak. Saya beberapa kali casting di sini menemukan saya mencari satu karakter Kejora. Nah, itu emang cukup unik. Jadi saya menemukan yang namanya Halisa Naura itu, dia punya potensi, dia belum pernah main di film lain, tapi ketika kita coba casting, wah ada sesuatu di diri Naura itu, wah ini cocok jadi karakter Kejora, itu salah satunya. Tapi emang ada beberapa peran di film JSS itu kita dari daerah Banjarmasin, ada Ganang, ada Bestari, jadi kita kolaborasi, jadi mungkin 50% dari Jakarta, 50% dari Banjarmasin. Dan sekedar info, nggak hanya pemain tapi kru juga kita kolaborasi. Jadi kita menggandeng, kita bersama dengan komunitas film Banua yang juga membantu dalam proses produksi film JSS ini, Pak. Oke, baik. Pak Wali, kembali tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Aris dan juga Mas Mucus, bahwa ternyata produksi film ini juga menguatkan atau mengangkat atau membawa kreatif lokal. Artinya kan kearifan lokalnya itu tidak hanya masalah ceritanya, yang nulisnya, tapi juga sampai ke produksinya. Pak Wali sendiri melihat ini seperti apa? Ya, saya kira justru itu yang ingin kita kita maksimalkan, karena dengan menghadirkan di level nasional ke tingkat daerah, berarti harus ada transfer of knowledge di bidang perfilman dan industri kreatif, dan menghadirkan ekosistem yang sangat kondusif di Banjarmasin. Saya melihat forum sinias Anum itu kan anak-anak muda
Kota Banjarmasin, anak-anak Bandung yang punya potensi yang bagus sebetulnya kalau diberikan kesempatan. Sehingga pada saat syuting di lapangan, saya melihat kolaborasi yang cukup apik antara teman-teman Mas Jai dan juga Mas Mucus memberikan arahan dengan teman-teman dari sineas lokal. Dan itu yang kami inginkan sebetulnya. Sehingga kemudian setelah ini akan tumbuh ekosistem industri kreatif, ekonomi kreatif yang kemudian menjadi keunggulan Kota Banjarmasin. Karena biasanya orang-orang lokal itu kalau diberi kesempatan maka potensinya akan tumbuh gitu. Tapi kalau tidak diberi kesempatan sampai kapanpun mereka tidak akan bisa naik level gitu ya. Nah, itu yang ingin kita hadirkan. Dan kami berharap ini menjadi sebuah legacy bagi kepemimpinan kami juga. Karena memang di periode kedua ini sebetulnya kami tinggal soft landing saja untuk menyelesaikan masa jabatan ini. Tetapi juga kami ingin menghadirkan sebuah legacy yang kemudian bisa diingat terus dan itu harus berkembang ya setelah tidak lagi misalnya sebagai wali kota Banjarmasin, dan berharap ekosistem ini tetap terpelihara dan terjaga. Dan 17 subsektor industri kreatif yang kita kolaborasikan itu harus kita pertahankan, dan bahkan ketika tahun ini kita menjadi tuan rumah untuk ICCF, Indonesia City Network, City Creative Network untuk festival, dan mungkin di bulan Oktober nanti akan digelar di Banjarmasin, maka Jendela Seribu Sungai ini menjadi salah satu keunggulan kita, bahwa saya siap menjadi tuan rumah untuk festival dan juga tuan rumah Rakernas Kota Kreatif Indonesia. Ya salah satunya ya adanya legacy ini. Di samping mungkin adanya Banjarmasin Creative Hub, kemudian juga apa nih peran pemerintah kota. Ya inilah yang kemudian kita hadirkan, dan kolaborasi menjadi salah satu kata kunci. Berkolaborasi, bersinergi sebagaimana spirit Kota Banjarmasin Kayuh Baimbai. Kota Banjarmasin. Jadi baik, multiplier effect yang pastinya efek yang positif itu tadi yang bisa kita dengar dari penjelasan Pak Wali ataupun juga tadi Mas Jai juga Mas Mucus. Kalau boleh kembali ke Mas Jai dan juga Mas Mucus, kalau bicara kendala ya namanya pembuatan di daerah tadi juga sudah mengangkat atau membawa teman-teman sineas lokal dan lain sebagainya. Hal yang paling bukan kendali, tantangan terberat atau tantangan terbesar dari pembuatan film ini apa Mas Jai atau juga Mas Mucus? Tantangan mungkin karena kita kondisinya syuting di air ya. Kita terbiasa kalau di Jakarta itu syuting di darat itu mungkin hal yang biasa itu. Tapi karena ini syuting kita banyak, mungkin 80% bisa dibilang kita syuting di perairan, kita mengangkut akomodasi, transportasi dan alat-alat syuting itu, kita membawa kru pindah dari satu tempat lain itu menggunakan klotok. Jadi itu mungkin kendala terbesar untuk syuting film ini, karena butuh waktu, butuh effort yang lumayan besar untuk transportasi dari satu tempat ke tempat lain gitu. Mungkin untuk kendala yang lain dari segi mungkin pemain itu saya kira nggak ada, karena pemain yang dari Kalimantan sendiri mereka bermain dengan cukup bagus, dan saya juga excited, ternyata Banjarmasin punya bakat-bakat di bidang perfilman juga. Oke, baik. Mas Mucus, adakah dapat tantangan yang cukup besar di film ini atau seperti apa? Malah sebaliknya Mbak Diana, bukan tantangan yang kita dapatkan tapi kemudahan, privilege. Oke. Artinya Pemkot dengan sangat bersahaja untuk membantu kita dalam segala macam kemudahan, terutama perizinan, penutupan jalan yang mereka lakukan dengan baik dan sangat terstruktur. Jadi hampir-hampir lancar, dan kendala seperti yang Mas Jai bilang tadi masalah sungai, saya pikir itu salah satu keseksian kita syuting di sungai sebetulnya, dan saya nyaman sekali kalau syuting di sungai itu, karena mata saya bisa bebas dan terobati gitu loh. Selama ini kalau di Jakarta cuma bisa lihat gedung-gedung aja, tapi kalau di sini kan kita lebih alami gitu loh Mbak Diana. Jadi saya pikir lancar lah, kita sinerginya dengan aparat pemerintah kota itu sangat bagus. Kemudian masalah konsumsi juga beragam, kita makanan juga nggak pernah
repetitif ya, pengulangan menu yang sama tapi selalu bervariasi, dan itu juga sangat bagus. Dan pokoknya ketika saya Pemirsa, masih di Bincang Bisnis, kita tengah berbincang terkait pembuatan film Jendela Seribu Sungai. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan untuk kami masyarakat Kota Banjarmasin dan juga Kalimantan secara umum, karena kita ada sebuah film dengan background, dan ini film komersial ya, dengan background kearifan lokal, khususnya Kota Banjarmasin, kehidupan sungai, yang bukunya sendiri salah satu penulisnya adalah karya anak Banua, yaitu Miranda Septiani yang berkolaborasi dengan Mas Avicenna. Dan ini luar biasa dibukukan, difilmkan maksud saya, oleh disupport juga oleh Pemko. Baik, dan untuk Anda yang menyaksikan pada tanggal 10 Juli kemarin, dan nanti juga akan di-launching di Jakarta, kita ingin dengar dulu dari Pak Wali dan Ibu, setelah menyaksikan film, sebelumnya kan melihat potongan-potongan ketika syuting, ya kan, nengok-nengok ketika teman-teman melakukan syuting, dan hasilnya seperti ada yang di film yang disaksikan kemarin. Menurut Ibu Wasila dulu deh, menurut Ibu Wasila seperti apa Ibu menyaksikan film itu dengan bukunya dan juga ketika proses syuting sebelumnya? Kenapa harus Ibu saya duluan ya? Iya, kan ini kita sebagai masyarakat yang menilai ya. Kalau Pak Wali tahu aja kalau saya ajar juga. Filmnya mengandung bawang katanya. Oh, ya. Okay. Ya, jadi buat ibu-ibu pesannya bawa tisu ya. Nah, bawa tisu ya, oke. Ya, saya cukup tersentuh dengan nilai-nilai yang dititipkan di dalam film ini. Mudah-mudahan membawa pesan ke banyak keluarga-keluarga untuk kita senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita ya. Siapapun di sekitar kita, anak-anak kita, mudah-mudahan bisa dari film ini juga menjadi pendorong untuk kita semua lebih baik lagi di dalam keluarga-keluarga kita. Oke, Pak Wali bagaimana Pak? Saya sempat melihat beberapa proses syuting ya. Ternyata susah juga bikin film itu. Tapi hasilnya keren banget tuh Mas Jai, dan saya kira dengan diulang-ulang, saya juga sepertinya saya nggak bisa jadi bintang film deh kalau saya agak malas juga mengulang-ulang. Saya pengennya one take oke, jadi gitu. Tapi harus diulang-ulang, waduh ini repot juga ya saya kira. Dan itu ternyata memang pembelajaran ini untuk sebuah hasil yang yang bagus itu memang harus dicari opsi-opsi, dan memang itu tidak mudah. Dan saya makin menghargai para seniman dan juga khususnya sinias film, bahwa memang tidak mudah ternyata memainkan peran. Saya seorang politisi, main perannya juga ini sepertinya orang film cocok jadi politisi ini karena bisa bermain peran seperti itu, dan itu saya kira prosesnya ya. Dan kalau dari hasil, saya sangat puas melihat hasil film ini. Dan ini sebuah baru pertama kali pemerintah kota memiliki film, dan film ini tercatat sebagai aset pemerintah kota. Dan dan dalam catatan aset pemerintah kota kita menambahkan satu lagi, yaitu arsip digital. Dan film ini adalah arsip digital pertama dalam bentuk film yang dimiliki oleh pemerintah kota, dan harus kita arsipkan di depo arsip dan juga di perpustakaan. Dan ini kemudian harus menjadi sebuah titik awal, milestone bagi hadirnya film-film lain, dan juga makin berkembangnya para seniman, budayawan kemudian dihargai sedemikian rupa. Dan saya kira potensi Kota Banjarmasin khususnya dan juga Banua kita, Kalimantan Selatan, punya potensi untuk itu, sehingga ekosistemnya juga harus terbangun dengan baik saya kira setelah ini. Oke, kalau dari sudut sesuai dengan yang diharapkan, bahwa di situ selain tadi proses kreatifnya dan kekuatan kreatifnya, untuk promosi titik-titik angle-angle-nya, Pak Wali sendiri melihat di film ini seperti apa? Kota Banjarmasin jadi seperti apa dalam film ini? Dalam film ini Banjarmasin jadi kayak itu ya,
kayak Eropa gitu. Oh, keren banget ya. Sungainya jadi. Tapi memang benar di bulan September sungai-sungai Banjarmasin itu jadi berwarna hijau toska begitu. Artinya intrusi air laut, kemudian juga sungai kita makin jernih gitu ya. Ketika di bulan September di musim kemarau biasanya. Tapi itu kan syutingnya pas kebetulan di musim-musim sungai umumnya di Indonesia ya warna coklat gitu. Dan memang itu karakter dan tipikal sungai kita. Tapi dalam film ini sungai-sungai Banjarmasin jadi lompat kayaknya ke Swiss lah nih. Sungai Ben. Dan itu segera menjadi cita-cita bersama juga bahwa oh ya pada saatnya juga mudah-mudahan ya kita juga memiliki potensi yang the river city, the city of thousand river ini bisa kemudian kita angkat ke permukaan dan itu menjadi cita-cita dan harus bekerja keras seluruh warga kota, bukan hanya warga kota, pemerintah kota, tapi seluruh warga kota dan semua stakeholder. Dan kemudian spot-spot yang harus kita pertahankan adalah Menara Pandang, itu lokasi syutingnya, kemudian dermaga Pasar Terapung dengan panggung kesenian yang ada di Terapung, kemudian juga spot Bekantan. Itu menjadi kayak di mana gitu kita ya di spot Bekantan itu dan ke Babasiri dan juga beberapa titik sungai yang menjadi lokasi pengambilan dan mungkin di Sungai Jingah ya dan juga di mana lokasi pengambilan syutingnya itu harus dikasih dibuat semacam tandanya di situ. Oh inilah syuting Jenderal. Bagaimana misalnya kita bisa menapaktilasi Laskar Pelangi itu, syutingnya di sini, dan saya juga sudah lihat mereka cantumkan monumennya di situ. Saya berharap setelah suksesnya Jenderal Seribu Sungai ini, titik-titik lokasi yang menjadi spot-spot pengambilan gambar itu memang harus kita tandai. Termasuk kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengangkat keindahan dan eksotisme Loksado dengan bambu raftingnya yang kita angkat di sini dan memang air dari sana itu mengalir sampai ke Banjarmasin. Itulah cerita seribu sungainya begitu ya. Dan harus sebagaimana tadi Pak Mas Musyus tadi bahwa ini ceritanya tidak akan berakhir. Jadi saya sering katakan bahwa kalau kita punya tagline City of Thousand River, setelah melihat ini kita akan cerita soal never ending story untuk never ending story dari hulu sampai ke hilirnya sungai itu ada banyak kisah. Mas Mucus, apresiasi tadi yang disampaikan, baik kekuatan ceritanya, kekuatan filmnya yang disampaikan oleh Ibu Wasila dan juga penekanan bahwa akhirnya Pemko juga bisa itu tadi menarik orang untuk pariwisatanya bahwa ini adalah napak tilas kalau mau dengar atau mau lihat pembuatan film CSS. Itu bagaimana menurut Mas Mucus? Iya betul Mbak Diana. Film ini memang sangat beragam gitu loh ya. Potensi di daerah itu ternyata agak mengaget-ngagetkan orang-orang di daerah-daerah lain gitu loh ya. Dan semuanya dimiliki oleh Banjarmasin dan sekitarnya ini. Nah saya pikir kita tidak boleh lengah. Jangan sampai nanti tema semacam ini keduluan sama daerah-daerah lain. Dan saya tidak akan bisa menilai film ini karena saya orang dalam ya. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Wali dan Ibu tadi, saya pikir memang sepakat kurang lebih filmnya memang sangat-sangat menarik, sangat-sangat seksi, patut dan layak untuk ditonton. Saya pikir masalah yang paling penting sebetulnya masalah kepemilikan ini juga dimiliki oleh warga kota. Jadi tidak ada salahnya kalau warga kota Banjarmasin ini mencoba untuk membantu mempromosikan film ini melalui sosmed mereka masing-masing. Karena bagaimanapun juga di era sekarang ini saingan kita itu banyak banget sehingga kalau kita tidak dibantu oleh warga kota sendiri dengan sosmednya, dengan segala macam kemampuan teknologinya, saya pikir orang tidak tahu apa yang terjadi yang ada di Banjarmasin ini. Saya pikir kepemilikan film ini selain Pemkot secara struktur juga masyarakatnya juga
coba deh berlomba-lomba memainkan sosmednya seagresif mungkin, kalau bisa persekian jam itu terus-menerus bergulir sampai tanggal 20 nanti. Dan itu sangat efektif, Mbak. Udah kita lakukan di beberapa film sebelumnya. Itu memang sosmed ini sangat mempengaruhi orang untuk mau datang ke bioskop. Apalagi sekarang pandemi sudah menjadi endemi, saya pikir orang dengan serta-merta bisa berrekreasi ke bioskop-bioskop yang terdekat. Itu harapan saya, mudah-mudahan masyarakat apalagi anak-anak ABG-nya mungkin bisa digalakkan untuk supaya bisa terus-menerus memainkan sosmed mereka. Baik, Mas Jai. Tadi Mas Mucus juga terakhir mengajak, yuk kita viral yang karyanya Mas Jai dan tim. Ini seperti apa Mas, apresiasi yang juga disampaikan tadi Bu Wali dan Pak Wali, mewakili masyarakat pastinya juga yang sudah menonton premiernya. Ya tentunya karena saya juga nggak bisa menilai karya sendiri, tapi yang terpenting adalah film ini bisa ditonton semua masyarakat, bisa mencapai target sasarannya, dan bagi warga Banjarmasin yang kemarin sudah ikut menikmati dan menonton, dibantu promonya untuk mungkin sekarang mungkin media sosial sangat efektif untuk promo film, terbukti dengan beberapa film yang booming itu nggak lepas dari TikTok, dari Instagram, dia sangat masif untuk mempromokan film ini. Mungkin untuk warga Banjarmasin, ayo kita dukung film ini dengan kita mempromokan lewat akun medsos masing-masing. Oke, terima kasih Mas. Mas Aris, terakhir. Ya. Sekali lagi saya apresiasi. Gimana Mas? Ya, saya apresiasi sekali Pak Wali dan jajaran Pemko-nya. Film ini bisa jadi dan segera dirilis tanggal 20 Juli nanti. Yang penting adalah bagi saya, yang ingin saya highlight adalah soal legacy tadi. Penting sekali legacy itu bagi kita, generasi selanjutnya kita, apa sih yang bisa diwariskan, apa yang bisa diberikan. Film ini dari sisi industri kreatif itu sangat kuat sekali kalau ingin menjadikan sebuah legacy. Jadi banyak sekali sisi-sisi lain yang bisa didorong ya, mendriven sesuatu untuk lebih kreatif, lebih encourage lah paling tidak lewat legacy itu tadi. Dan film luar biasa. Terima kasih sekali Pak dengan highlight tadi yang menyebut bahwa ini sebuah legacy. Sangat jarang sekali untuk yang namanya kami sebut pemerintah itu memberikan suatu legacy melalui industri film. Gitu menurut saya. Baik, terima kasih Mas Aris, Mas Jai, Mas Mucus, Pak Wali dan Ibu yang sudah berkenan untuk sharing di Bincang Bisnis terkait pembuatan film Jendela Seribu Sungai. Ini film kita, yuk kita bantu untuk tadi kalau bahasanya Mas Musus viralkan. Jangan yang kadang-kadang yang negatif-negatif cepat sekali untuk viral. Ini ada sebuah karya, sesuatu di dalamnya ada nilai-nilai, mudah-mudahan ini tadi ketika dituliskan atau disampaikan sebagai legacy, menjadi legacy untuk kita semua. Mudah-mudahan sukses untuk launchingnya tanggal 20 dan diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bukan hanya milik Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih. Selamat malam buat semua penonton. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Nonton baik-baik Pak Wali. Oke. Jendela Seribu Sungai. Oke, saya closing sebentar. Terus. Baik, saya closing sebentar. Baik pemirsa, demikian Bincang Bisnis. Saya Diana Rosianti. Sampai jumpa.